Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas kembali soal tata cara mandi wajib yang sah dan benar. Tapi ini spesifik soal jam mandi wajib atau jam mandi junub. Jadi ini sesuai dengan banyak pertanyaan di YouTube. Waktu mandi wajib yang sesuai sunnah, mungkin ada yang tanya seperti itu. Kemudian waktu mandi wajib setelah haid, atau jam berapa boleh mandi wajib. Nah, ini ada juga pertanyaan yang spesifik. Mandi wajib jam 7 pagi, apakah boleh? Nah, jadi intinya kita akan bahas soal jam mandi junub yang benar, seperti apa aturannya. Oke teman-teman, sebelum itu yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Oke, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran bicara soal tata cara mandi wajib. Ini salah satu tema yang paling spesial di channel ini dan paling banyak dibahas. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan dulu teman-teman soal mandi wajib. Kembali saya ingatkan rukunnya, ingat 3 hal ini, yaitu niat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, dan bersih dari segala najis. Oke, kita bahas soal waktu mandi wajib. Jadi saya cerita dulu soal kisah salah satu ulama yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Teman-teman silahkan cek di playlist soal tutorial mandi wajib. Silahkan teman-teman cek penjelasan panjangnya. Tapi di sini saya memberikan singkatan ringkasan dari pembahasan soal tata cara mandi, penjelasan soal kisah soal mandi wajib oleh salah satu ulama. Nah, siapa ulamanya silahkan cek di video tersebut. Jadi dalam kisah ini disampaikan, jadi beliau itu dalam suatu malam itu pernah berhadas besar atau dalam kondisi junub, kemudian beliau mandi wajib. Sedangkan pada kondisi saat itu waktunya cuacanya sangat dingin waktu itu. Lalu kemudian beliau mandi, dan selang beberapa lama, mungkin sekitar setelah selesai mandi wajib, beliau ternyata kita tidak tahu, tidak jelaskan alasannya waktu itu beliau keluar sperma lagi. Tentunya pada saat keluar itu dengan syahwat, bukan karena sisa yang keluar yang pertama yang kemudian keluar lagi. Itu sudah kita jelaskan di video sebelumnya, apa hukumnya kalau misalnya sudah mandi wajib lalu keluar mani lagi yang bukan karena syahwat. Itu sudah kita jelaskan. Nah, ini terkait dengan beliau keluar lagi, mungkin itu dengan syahwat, sehingga beliau mau tidak mau harus mandi wajib lagi di malam itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat beberapa riwayat, ada yang menyebutkan kalau misalnya kita tidak bisa mandi wajib di malam itu karena dingin, kita bisa berwudu dulu, tapi bangun sebelum subuh, kemudian mandi wajib, baru kemudian sholat subuh. Nah, dari kisah ini sebenarnya saya mau menyampaikan teman-teman, sebenarnya aturannya untuk mandi wajib, waktu mandi wajib atau waktu mandi junub itu cukup longgar. Jadi saya sudah sampaikan, sebenarnya kalau teman-teman mandi misalnya junub setelah sholat subuh. Jadi misalnya sholat subuh dulu, kemudian yang suami istri berhubungan, dan setelah itu mewajibkan harus mandi wajib atau mandi junub, maka batas waktunya itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu adalah maksimal sebelum masuk waktu duhur. Jadi sebelum masuk waktu duhur kita sudah selesai mandi wajib, agar pelaksanaan sholat wajib kita, yaitu sholat duhur, itu bisa terlaksana tepat waktu. Jadi alasannya salah satunya itu, dan kaidahnya
kita sudah sebutkan di video sebelumnya, yaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi segala hal yang la yatimul wajibu, aktivitas wajib atau kewajiban itu tidak bisa terlaksana dengan baik, tidak bisa terlaksana dengan sempurna, fahuwa wajibun, maka itu akan menjadi wajib. Jadi apapun, jadi misalnya kita mau melaksanakan mandi wajib, itu tidak bisa terlaksana di waktu itu kalau kita misalnya tidak punya air atau kita tidak berwudu, maka dengan sendirinya hal-hal yang menjadi pendukung mandi wajib itu yang sebelumnya, misalnya air dan sebagainya, itu dengan sendirinya menjadi wajib. Kalau memang misalnya air satu-satunya alasan untuk kita mandi wajib, salah satunya alat atau bahan yang bisa kita gunakan untuk mandi wajib. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Mandi wajib kalau misalnya tidak ada air, maka masih bisa dengan tayamum. Nah, ini mau saya sampaikan teman-teman. Jadi kalau misalnya junub setelah sholat duhur misalnya, teman-teman berhubungan, khusus untuk yang suami istri ya, bukan untuk yang belum berkeluarga. Jadi khusus untuk yang suami istri, setelah duhur kemudian berhubungan, maka batas waktu sholat, waktu mandi wajibnya adalah sebelum masuk waktu asar. Alasannya karena kita harus sholat asar tepat waktu, sehingga sebelum masuk waktu asar itu kita sudah selesai mandi wajib atau mandi junub. Nah, demikian seterusnya. Jadi waktu untuk melakukan mandi junub atau mandi wajib itu bebas kapan saja selama tidak bertentangan dengan kewajiban berikutnya, yaitu sholat dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, saya sampaikan misalnya habis sholat maghrib berhubungan, maka batasnya ya sebelum masuk sholat isya sebaiknya sudah mandi wajib. Demikian juga kalau misalnya setelah sholat isya misalnya berhadas besar, maka batas waktunya kalau bisa sebelum sholat subuh, tapi jauh lebih baik sebelum tidur, dan sebisa mungkin misalnya sebelum jam 12 malam. Jadi kalau melihat penjelasan ini teman-teman, waktu mandi wajib, kalau ada yang tanya mandi wajib jam 7 pagi, itu tidak wajib, karena waktu mandi wajib itu bisa kapan saja. Tapi perlu disampaikan juga buat teman-teman yang sudah berusia lanjut, khususnya yang sudah di atas 40 tahun, apalagi yang sudah di atas 50 tahun, maka harus pintar memilih waktu-waktu untuk mandi wajib yang tidak ada kaitannya dengan efek kesehatan untuk kita. Jadi saya juga sudah jelaskan di video paling populer di channel ini soal mandi wajib. Kalau misalnya kita sudah di atas umur 50 tahun, sebisa mungkin jangan sampai meninggalkan yang namanya wudhu sebelum mandi wajib. Kenapa? Kalau teman-teman wudhu dulu sebelum mandi wajib, pada saat badannya masih dalam suhunya tinggi, karena setelah berhubungan suhunya tinggi, maka kalau kita tidak mandi wajib, suhu tubuh yang langsung disiram dengan air dingin di bagian kepala itu bisa menyebabkan stroke, khusus untuk yang sudah berusia lanjut. Tapi kalau kita wudhu dulu, semua ujung saraf itu kita dinginkan dulu, karena tangan, muka, kaki, pergelangan tangan, siku dan lain sebagainya itu kita basahi dulu sehingga suhu di tubuh kita menjadi turun. Nah, saya juga menambahkan di video soal tutorial cara mandi wajib, bahwa kalau misalnya mau mandi wajib, kalau bisa bahu kiri kanan itu disiram dulu. Jadi hawa panas yang ada di tubuh itu tidak langsung kita padamkan di bagian kepala. Jadi di bagian tubuh dulu, sehingga hawa panasnya bisa naik ke kepala, baru kemudian setelah itu kita siram. Jadi itu adalah untuk kehati-hatian saja teman-teman, karena sunnahnya Nabi itu ya wudhu dulu. Jadi itu salah satu hikmahnya adalah untuk kesehatan. Nah, terkait pertanyaan teman-teman soal waktu mandi wajib, sebagai kesimpulannya saya sampaikan bahwa waktu mandi wajib itu bebas sepanjang tidak berkaitan dengan kewajiban berikutnya, yaitu diantaranya sholat fardu. Jadi sebelum masuk waktu sholat berikutnya, usahakan sudah selesai mandi wajibnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman.
Jadi kalau ada yang misalnya berhadas besar di malam hari, kalau kisah tadi sebaiknya mandi wajib dulu baru tidur. Tapi kalau tidak kuat bisa dilakukan sebelum sholat subuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau suka dengan video ini, langsung saja subscribe channelnya dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Kalau masih ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.